Langit sore di desa Sukamaju masih mendung setelah hujan turun sejak siang. Jalanan kecil di depan rumah keluarga Anita dipenuhi genangan air, sementara beberapa ibu-ibu yang duduk di teras rumah sibuk bergosip sambil memandangi seorang pria yang baru saja berhenti dengan motor tuanya. Pria itu adalah Faisal. Ia melepas helm kusamnya perlahan lalu mengambil kotak peralatan servis elektronik dari jok motor. Bajunya sedikit basah terkena hujan. Wajahnya tampak lelah setelah seharian berkeliling kampung memperbaiki televisi, kipas angin, dan setrika milik pelanggan. Tatapan meremehkan langsung mengikuti langkahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga Anita tidak pernah benar-benar menerima Faisal sebagai menantu. Bagi mereka, Faisal hanyalah lelaki biasa dengan penghasilan pas-pasan dan masa depan yang tidak jelas. Namun Faisal memilih diam. Ia terbiasa mendengar bisikan orang-orang yang membandingkannya dengan suami-suami lain yang lebih mapan. Baginya, semua itu jauh lebih mudah ditahan dibanding melihat Anita ikut terluka karena dirinya. Begitu masuk ke rumah kecil mereka, aroma masakan hangat langsung menyambutnya. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari ruang tamu kecil dan satu kamar tidur, tetapi selalu terasa menenangkan karena ada Anita di dalamnya. Anita muncul dari dapur sambil membawa handuk kecil. Senyum lembut perempuan itu perlahan menghapus lelah di wajah Faisal. "Capek, ya?" tanyanya pelan. Faisal hanya mengangguk kecil. Anita memang berbeda dari orang-orang lain. Saat semua orang memandang Faisal sebelah mata, perempuan itu justru selalu berdiri di sampingnya tanpa ragu sedikitpun. Malam harinya, keluarga besar Anita berkumpul di rumah utama karena kakak laki-laki Anita baru saja membeli mobil baru. Suasana penuh pujian dan kebanggaan. Di tengah obrolan keluarga, nama Faisal kembali dijadikan bahan sindiran. "Kapan bisa sukses seperti kakakmu?" celetuk ibu Anita tanpa merasa bersalah. Beberapa orang tertawa kecil. Faisal hanya tersenyum tipis sambil menunduk. Ia sudah terlalu sering dipermalukan dalam acara keluarga seperti itu. Apapun yang ia lakukan selalu terlihat salah di mata mereka. Anita yang duduk di samping suaminya terlihat tidak nyaman. Hatinya sakit mendengar keluarganya sendiri terus-menerus merendahkan lelaki yang sudah bekerja keras setiap hari. Tak lama kemudian, Faisal memilih keluar rumah untuk mencari udara segar. Angin malam terasa dingin di halaman. Faisal duduk sendirian di bangku kayu sambil memandangi jalanan desa yang mulai sepi. Tidak lama, Anita menyusul dan duduk di sampingnya. "Aku minta maaf atas ucapan mereka ya, Mas," ucap Anita lirih. Faisal tersenyum kecil. "Suatu hari nanti semuanya akan berubah." Anita menatap suaminya bingung. Ada sesuatu dalam tatapan Faisal malam itu, seolah laki itu sedang menyimpan rahasia besar. Belum sempat Anita bertanya, ponsel Faisal tiba-tiba berdering. Faisal langsung berdiri dan menjauh sedikit sebelum mengangkat telepon. "Iya, saya akan datang besok pagi." Nada bicaranya terdengar berbeda. Tegas dan serius. Anita memandang punggung suaminya dengan perasaan aneh. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa Faisal mungkin memang bukan laki sederhana seperti yang selama ini semua orang kira. Pagi di desa Sukamaju selalu dimulai lebih cepat daripada kota. Suara ayam berkokok dan deru motor para pedagang keliling menjadi alarm sehari-hari bagi warga desa, termasuk Faisal. Seperti biasa, sebelum matahari benar-benar tinggi, Faisal sudah bersiap keluar rumah dengan motor tuanya. Kotak peralatan servis diletakkan di belakang motor, sementara Anita berdiri di depan pintu sambil membawakan bekal makanan. "Jangan lupa makan," ucap Anita lembut. Faisal mengangguk sambil menerima bekal itu.
Tatapannya sempat berhenti beberapa detik pada wajah istrinya yang masih terlihat mengantuk. Kadang ia merasa bersalah. Anita seharusnya bisa hidup lebih nyaman jika menikah dengan lelaki lain. Lelaki yang mampu memberinya rumah besar, mobil bagus, dan kehidupan yang dipandang tinggi oleh keluarganya. Namun perempuan itu tetap bertahan bersamanya. Dan justru karena itulah Faisal semakin yakin bahwa semua perjuangannya harus berhasil. Motor tua itu perlahan meninggalkan halaman rumah. Akan tetapi hari itu Faisal tidak menuju rumah pelanggan seperti biasanya. Setelah keluar dari desa, ia justru melaju menuju kota yang jaraknya hampir 2 jam perjalanan. Di tengah perjalanan, wajah Faisal berubah jauh lebih serius. Sesampainya di pusat kota, ia berhenti di depan sebuah gedung perkantoran modern bertingkat 8. Gedung itu terlihat begitu kontras dibanding penampilan Faisal yang sederhana. Beberapa pegawai yang baru datang langsung menundukkan kepala ketika melihatnya. "Selamat pagi, Pak Faisal." Faisal membalas dengan anggukan singkat lalu masuk ke dalam gedung. Tidak ada lagi motor tua, kota servis, ataupun wajah lelaki desa yang dipandang rendah orang-orang. Di dalam tempat itu, Faisal adalah sosok yang berbeda. Ia berjalan memasuki ruang rapat besar dengan langkah tenang. Beberapa pria berjas sudah menunggu sambil membawa dokumen tebal di atas meja. Kerjasama dengan investor sudah disetujui, Pak, ujar salah satu pria. Faisal membuka beberapa dokumen di depannya. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan, sangat berbeda dengan Faisal yang dikenal warga desa. "Pastikan pembangunan cabang dimulai bulan depan," katanya tegas. "Baik, Pak." Selama beberapa jam berikutnya, Faisal sibuk membahas proyek teknologi servis digital yang sedang berkembang pesat. Perusahaan rintisan yang ia bangun bersama sahabat lamanya kini mulai dilirik banyak investor besar. Namun tidak ada satupun orang di desa Sukamaju yang mengetahui semua itu. Faisal sengaja menyembunyikannya. Ia belum ingin siapapun tahu sebelum semuanya benar-benar stabil. Sementara itu di desa, Anita kembali mendengar ucapan menyakitkan dari keluarganya. Siang itu ia sedang membantu ibunya di dapur ketika kakaknya, Rian, datang sambil tertawa kecil. "Suamimu berangkat kerja atau cuma keliling gak jelas?" sindirnya. Anita menahan napas panjang. "Mas Faisal kerja." "Kerja apa?" "Servis kipas angin." Rian terkekeh. "Sampai kapan hidup begini terus?" Ibu Anita ikut menghela napas. "Ibu cuma kasihan sama kamu, Nit. Teman-temanmu sekarang hidup enak semua." Anita terdiam. Ia memang sering merasa sedih mendengar semua itu. Bukan karena malu hidup sederhana, melainkan karena tidak tahan melihat suaminya terus direndahkan. Padahal Faisal tidak pernah berbuat buruk kepada siapapun. Malam harinya, Faisal pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tetapi tetap tenang. Anita memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Kadang Faisal pulang terlalu malam. Kadang ada telepon misterius yang membuat suaminya langsung pergi ke kota. Namun setiap Anita bertanya, Faisal hanya tersenyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja. "Mas sebenarnya lagi ada masalah?" tanya Anita hati-hati malam itu. Faisal menghentikan gerakannya sesaat. Lalu ia menatap Anita dengan lembut. "Kalau suatu hari nanti semua orang tahu sesuatu tentang aku, kamu bakal marah nggak?" Anita mengernyit bingung. "Maksudnya?" Faisal tersenyum kecil, tetapi kali ini senyumnya terlihat menyimpan banyak hal. "Aku cuma nggak ingin kehilangan kamu, sayang."
Perkataan itu justru membuat Anita semakin tidak mengerti. Di luar rumah, hujan kembali turun perlahan. Dan tanpa Anita sadari, rahasia besar dalam hidup Faisal perlahan mulai mendekati waktunya untuk terbongkar. Hari ulang tahun ayah Anita dirayakan cukup meriah. Rumah keluarga Anita dipenuhi saudara dan tetangga sejak pagi. Tenda kecil berdiri di halaman, sementara suara obrolan dan tawa memenuhi rumah. Di tengah keramaian itu, Faisal kembali menjadi bahan perbandingan. Ia duduk tenang di sudut ruang tamu ketika beberapa anggota keluarga mulai membicarakan pekerjaan dan penghasilan. Rian, kakak Anita, terlihat paling bangga menceritakan keberhasilannya membeli aset baru. Lalu seperti biasa, nama Faisal ikut diseret. Masih servis elektronik, Sal? Tanya salah satu kerabat sambil tersenyum tipis. Faisal hanya mengangguk pelan. Ya begitulah, sahut Rian sambil tertawa kecil. Namanya juga kerja serabutan. Beberapa orang ikut terkekeh. Anita yang mendengar itu hanya bisa menahan kesal. Hatinya sakit melihat suaminya terus direndahkan di depan banyak orang. Padahal Faisal tidak pernah membalas satupun hinaan mereka. Saat makan malam dimulai, suasana justru semakin tidak nyaman. Ibu Anita tanpa sadar ikut melontarkan ucapannya membuat ruangan mendadak hening. Kadang ibu malu kalau ditanya kerja menantu apa. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Faisal menunduk beberapa detik sebelum akhirnya berdiri perlahan. Maaf, saya keluar sebentar. Ia berjalan menuju halaman rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Anita segera menyusulnya. Udara malam terasa dingin setelah hujan sore tadi. Faisal berdiri memandangi jalan desa yang mulai sepi, sementara Anita menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku benci mereka memperlakukan kamu seperti itu, ucap Anita lirih. Faisal tersenyum tipis. Mereka cuma belum tahu. Belum sempat Anita bertanya lebih jauh, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas turun dengan tergesa lalu menghampiri Faisal. Maaf mengganggu malam-malam, Pak. Dokumen pentingnya harus segera ditandatangani. Anita terdiam. Begitu juga keluarga yang diam-diam memperhatikan dari dalam rumah. Untuk pertama kalinya, mereka melihat seseorang memperlakukan Faisal dengan penuh hormat. Suasana di halaman rumah mendadak berubah canggung. Semua mata tertuju pada pria berjas yang berdiri hormat di depan Faisal sambil membawa map hitam di tangannya. Bahkan Rian yang sejak tadi paling banyak bicara kini hanya terdiam sambil mengernyit bingung. Faisal terlihat sedikit tidak nyaman diperhatikan banyak orang. Bukannya saya sudah bilang besok saja? Tanyanya pelan. Maaf, Pak, jawab pria itu sopan. Investor dari Jakarta ingin berkas ini segera disetujui malam ini juga. Kata investor langsung membuat beberapa orang saling pandang. Anita mematung di tempatnya. Ia belum pernah melihat sisi Faisal yang seperti itu. Cara bicara suaminya berubah tegas dan tenang, jauh berbeda dari Faisal yang selama ini hanya dikenal sebagai tukang servis keliling. Pria berjas itu kemudian menyerahkan map hitam kepada Faisal. Tanpa banyak bicara, Faisal membuka dokumen tersebut dan mulai membacanya dengan serius. Setelah beberapa menit, ia menandatangani beberapa lembar kertas sebelum mengembalikannya. Pastikan pembangunan cabang baru selesai tepat waktu, ucap Faisal tenang. Baik, Pak Faisal. Pria itu kembali menundukkan kepala hormat sebelum masuk ke mobil dan pergi meninggalkan rumah. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara tawa yang biasanya meremehkan Faisal. Keluarga Anita saling memandang dengan penuh tanda tanya. Cabang apa? Tanya Rian akhirnya.
Faisal terdiam sesaat. Ia tampak menarik napas panjang sebelum menoleh pada Anita. Tatapan mata istrinya terlihat bingung sekaligus penasaran. Aku sebenarnya ingin menjelaskan semuanya setelah waktunya tepat, ucap Faisal pelan. Maksud kamu? Suara Anita hampir berbisik. Faisal menatap seluruh keluarga yang kini memperhatikannya tanpa berkedip. Saya bukan hanya tukang servis. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Faisal lalu menjelaskan bahwa selama 2 tahun terakhir ia membangun perusahaan teknologi servis digital bersama sahabat lamanya di kota. Perusahaan itu awalnya kecil, tetapi berkembang sangat cepat hingga memiliki banyak mitra dan investor besar. Motor tua dan pekerjaan servis keliling yang selama ini ia lakukan bukan sepenuhnya sandiwara. Ia memang memulai semuanya dari bawah. Namun di saat yang sama, Faisal juga sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar secara diam-diam. Saya sengaja tidak mengatakan apa-apa, lanjut Faisal tenang. Karena saya ingin dihargai sebagai manusia, bukan karena uang. Tidak ada yang mampu menyela. Ibu Anita perlahan menundukkan kepala, sementara wajah Rian mulai terlihat pucat. Semua hinaan yang dulu mereka lontarkan terasa seperti menampar diri sendiri. Anita sendiri masih sulit mempercayai semuanya. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena marah telah dirahasiakan, tetapi karena baru sadar sebesar apa perjuangan lelaki itu selama ini. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Tanya Anita lirih. Faisal tersenyum kecil. Aku takut semuanya berubah. Berubah bagaimana? Aku takut orang-orang baik padaku hanya karena tahu aku punya uang. Jawaban itu membuat hati Anita terasa sesak. Selama ini Faisal ternyata memikul semuanya sendirian. Menahan hinaan, cibiran, dan rasa sakit tanpa pernah membela diri sedikitpun. Hanya untuk melihat siapa yang tetap tulus berada di sampingnya. Dan malam itu, semua orang akhirnya sadar. Mereka telah terlalu lama meremehkan seorang lelaki luar biasa. Kabar tentang Faisal menyebar ke seluruh desa Sukamaju hanya dalam hitungan hari. Orang-orang yang dulu sering memandang rendah dirinya kini mulai membicarakannya dengan nada berbeda. Warung kopi, teras rumah, hingga pos ronda dipenuhi cerita tentang perusahaan milik Faisal yang ternyata bernilai miliaran rupiah. Tidak sedikit yang merasa terkejut. Namun lebih banyak lagi yang merasa malu. Tetangga yang dulu sering menertawakan motor tua Faisal sekarang justru sibuk memuji kerendahan hatinya. Beberapa bahkan mulai mencari perhatian saat Faisal lewat di depan rumah mereka. Faisal sendiri tetap seperti biasa. Ia masih memakai pakaian sederhana, masih menyapa warga dengan ramah, dan masih sering membantu memperbaiki barang elektronik milik tetangga tanpa meminta bayaran. Sikapnya yang tidak berubah justru membuat banyak orang semakin merasa bersalah. Di rumah keluarga Anita, suasana juga berubah drastis. Jika dulu Faisal sering dipandang sebelah mata, kini semua orang mendadak bersikap hati-hati saat berbicara dengannya. Ibu Anita bahkan beberapa kali terlihat canggung ketika Faisal datang berkunjung. Perasaan bersalah terus menghantuinya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Ibu Anita akhirnya memberanikan diri bicara. Faisal menoleh pelan. Ibu Anita tampak menunduk sebelum melanjutkan kalimatnya. Ibu minta maaf. Suasana langsung hening. Anita yang duduk di samping suaminya terlihat terkejut karena untuk pertama kalinya ibunya mengucapkan kalimat itu secara langsung. Saya terlalu sering meremehkan kamu, lanjut Ibu Anita dengan suara bergetar. Padahal kamu selalu baik sama keluarga ini. Faisal terdiam beberapa saat.
Ia bisa melihat penyesalan tulus di wajah mertuanya. Perempuan yang dulu paling sering memandang rendah dirinya kini bahkan tidak berani menatap matanya terlalu lama. "Sudahlah, Bu," jawab Faisal lembut. "Saya nggak pernah menyimpan dendam." Jawaban itu justru membuat Ibu Anita semakin merasa bersalah. Orang yang paling terpukul sebenarnya adalah Rian. Selama ini ia selalu merasa lebih hebat daripada Faisal. Ia bangga dengan harta dan pencapaiannya, lalu menjadikan Faisal sebagai bahan ejekan di setiap kesempatan. Namun sekarang semuanya terasa berbalik. Rian mulai sadar bahwa dirinya kalah jauh, bukan dalam soal kekayaan, tetapi dalam sikap dan ketulusan. Beberapa hari kemudian, Rian mendatangi rumah Faisal sendirian. Saat itu Faisal sedang memperbaiki rak kayu di depan rumah bersama Anita. Rian berdiri canggung sebelum akhirnya berkata pelan, "Sal, aku juga mau minta maaf." Faisal menghentikan pekerjaannya lalu menatap kakak iparnya itu tenang. "Aku terlalu sombong selama ini," lanjut Rian lirih. "Aku pikir aku lebih sukses dari kamu." Faisal tersenyum kecil. "Nggak ada yang perlu dibandingkan." Kalimat sederhana itu justru membuat Rian semakin malu. Karena di posisi seperti sekarang, Faisal masih memilih rendah hati. Tidak sombong. Tidak membalas hinaan. Tidak mempermalukan siapapun. Malam harinya, Anita duduk berdua dengan Faisal di teras rumah. Angin malam bertiup pelan membawa suasana tenang yang sudah lama tidak mereka rasakan. Anita menatap suaminya lama. "Aku bangga sama kamu, Mas," ucapnya pelan. Faisal tersenyum kecil. "Karena aku ternyata kaya?" Anita terkekeh lalu menggeleng. "Karena kamu tetap jadi orang baik, bahkan setelah semua perlakuan mereka." Hati Faisal terasa hangat mendengar itu. Bagi Faisal, semua pencapaiannya mungkin berarti besar bagi orang lain. Namun satu hal yang paling berharga dalam hidupnya tetap sama sejak awal. Anita. Perempuan yang tetap berdiri di sampingnya saat seluruh dunia memandangnya rendah. Beberapa bulan setelah rahasia Faisal terbongkar, kehidupan mereka perlahan berubah. Pembangunan kantor cabang perusahaan Faisal di dekat Desa Sukamaju mulai berjalan. Banyak warga desa yang akhirnya mendapat pekerjaan baru dari proyek tersebut. Orang-orang yang dulu hanya memandang Faisal sebagai lelaki biasa kini mulai menghormatinya dengan tulus. Namun di tengah semua perubahan itu, Faisal tetap hidup sederhana. Ia masih sering terlihat mengendarai motor tuanya keliling desa. Bedanya, sekarang tidak ada lagi tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya. Yang ada hanyalah rasa hormat. Suatu sore, Faisal mengajak Anita pergi ke sebuah tempat di pinggir kota. Perjalanan itu membuat Anita bingung karena sejak tadi Faisal hanya tersenyum tanpa banyak bicara. Hingga akhirnya mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah yang cukup besar dengan halaman luas dipenuhi bunga. Anita terdiam melihat rumah besar itu. "Ini rumah kita," jawab Faisal lembut. Mata Anita langsung berkaca-kaca. Rumah itu tidak mewah berlebihan, tetapi terasa hangat dan indah. Persis seperti rumah yang dulu sering Anita ceritakan dalam obrolan kecil mereka saat masih hidup serba kekurangan. "Kamu ingat?" tanya Anita pelan. Faisal tersenyum. "Aku selalu ingat semua tentang kamu." Air mata Anita akhirnya jatuh. Bukan karena rumah itu, tetapi karena selama ini Faisal ternyata diam-diam menyimpan semua impiannya dengan begitu baik. Malam pertama di rumah baru mereka terasa sangat tenang. Anita duduk di teras sambil memandangi langit malam, sementara Faisal membawa 2 cangkir teh hangat lalu duduk di samping istrinya. Untuk beberapa saat,
keduanya hanya diam menikmati suasana. Aku dulu sering takut, ucap Faisal akhirnya. Takut apa? Takut kamu lelah hidup sama aku. Anita langsung menoleh cepat. Aku nggak pernah merasa begitu. Faisal tersenyum kecil. Tapi aku sering merasa belum cukup buat kamu. Anita menggenggam tangan suaminya perlahan. Kebahagiaan aku bukan soal harta, Mas. Tatapan mereka bertemu dalam diam yang hangat. Anita sadar, alasan ia bertahan selama ini memang bukan karena berharap Faisal menjadi kaya. Sejak awal, ia hanya mencintai lelaki itu karena ketulusan dan kebaikan hatinya. Dan ternyata, itulah yang membuat Faisal berbeda dari banyak orang. Beberapa hari kemudian, keluarga Anita datang berkunjung ke rumah baru mereka. Tidak ada lagi nada meremehkan seperti dulu. Ibu Anita kini justru sering memuji Faisal di depan tetangga. Rian pun banyak berubah dan mulai menghormati Faisal sebagai saudara, bukan sebagai pesaing. Desa Sukamaju perlahan belajar satu hal penting dari sosok Faisal. Bahwa seseorang tidak bisa dinilai hanya dari penampilan, pekerjaan sederhana, atau keadaan hidupnya hari ini. Karena terkadang, orang yang paling sering diremehkan justru menyimpan ketulusan dan perjuangan terbesar. Malam itu, Faisal berdiri di halaman rumah bersama Anita sambil memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Angin bertiup lembut. Hati mereka terasa damai. Semua hinaan, luka, dan rasa sakit yang pernah mereka lewati kini terasa jauh tertinggal di belakang. Faisal menoleh pada Anita lalu tersenyum pelan. Sayang, terima kasih karena tetap percaya sama aku. Anita membalas senyum itu dengan mata yang hangat. Dan terima kasih, karena sudah membuktikan bahwa hati baik nggak pernah salah. Di bawah langit malam yang tenang, keduanya berdiri berdampingan. Bukan lagi sebagai pasangan yang diremehkan semua orang, melainkan sebagai dua hati yang berhasil melewati semuanya bersama-sama.